Amin saudara. Amin. Haleluya. Sukakah hati melihat Tuhan? Gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, haleluya, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat. Haleluya. Yang telah dimenangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan. Haleluya. Musik bersuka di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ya. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. 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 Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Jemaat kekasih, kita masih ada pada serial khotbah Yesus, nama yang dapat dipercaya, membahas 319 nama yang dimiliki oleh Yesus Kristus Tuhan kita seturut kesaksian Alkitab. Hari ini kita sampai pada nama yang ke-76 dan kita ada juga pada Yesaya pasal 53. Minggu depan kita ada pada Yesaya 54. Salah satu ayatnya akan kita baca minggu depan, karena itu beri tanda juga pada bagian firman ini untuk mudah menemukannya pada minggu depan dalam ibadah raya minggu semacam ini. Haleluya. Hari ini kita akan baca ayat 11 Yesaya 53 dan di sana tertera nama Tuhan kita yang ke-76. Dan kalau Bapak Ibu Saudara telah menjumpai bacaan firman ini yang hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 11, maka dengan hormat kembali saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan bersama-sama dengan suara yang mantap setelah hitungan 1 sampai 3.
Saudara jemaat kekasih, demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-11. Dan demikianlah bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya akan baca ulang ayatnya ke-11 dari Yesaya 53 ini, dan akan saya berhenti pada kalimat yang akan mewarnai Yesus yang ke-76 dan sekaligus akan mewarnai kupasan firman dan tema khotbahku hari ini. Yesaya pasal 53 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi demikian firman Tuhan, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Garis bawahi kalimat dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Sekali lagi, dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Dari ayat kalimat ini saya akan angkat menjadi tema dari khotbahku dan sekaligus melengkapi nama Yesus Kristus Tuhan kita yang ke-76 adalah demikian. Yesus Kristus hamba Tuhan yang benar. Yesus Kristus hamba Tuhan yang benar. Hari ini kita akan wisudakan 47 siswa-siswi dari Mawar Saron School of Ministry, angkatannya yang ke-36. Dari pusat sejumlah 36 siswa, dan dari Pondok Gede cabang GBI Mawar Saron di sana 11 orang. Total 47 siswa-siswi yang akan diwisudakan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi kata pelayan Tuhan bukan saja bagi mereka-mereka yang menyandang predikat pelayan atau jabatan-jabatan gerejani yang mereka pangku bernama pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, ataukah pemimpin guru sekolah minggu dan pelayan Tuhan lainnya. Tetapi semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, dia dikategorikan hambanya Tuhan. Berarti Tuhan menjadi majikannya dan dia semua menjadi hamba. Tidak ada majikan di antara kita. Tidak ada seorang yang lebih dahsyat, lebih jago dari kita. Semua adalah hamba. Hamba yang tak berguna. Jadi kalau kita begitu berguna, sampai ada orang lain buka pintu dulu mobil kita untuk kita masuk, itu anugerah Tuhan. Kita hamba yang tak berguna. Jadi kalau ada orang manggut kepala kepada kita liwat di muka mereka, maka itu anugerah Tuhan di atas kita. Jika anugerah Allah diangkat dari kita, kita nggak ada apa-apanya. Kita tidak ada apa-apa, semua hanya karena Tuhan dan anugerahnya. Karena itu anugerah Tuhanlah yang bikin kita jadi apa-apa. Kita bisa memiliki apa-apa di tangan yang bernama kekayaan. Ada pada kita pangkat dan kedudukan sehingga orang berkata pada kita majikan. Orang menyebutkan kita laupan, talaupan, bos gede. Maka semua itu hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Karena itu hari ini bertalian dengan Yesus Kristus, hambanya Tuhan yang benar. Maka ada beberapa hal yang perlu kita kaji, minimal 3 hal yang harus kita kaji. Yang pertama, Yesus Kristus adalah hamba Tuhan yang benar, berarti dalam dialah kita menemukan posisi kita. Di dalam Yesus Kristuslah kita menemukan posisi kita. Hamba adalah satu posisi, tergantung majikan mana yang dilayaninya. Jika majikannya adalah Presiden Megawati Soekarno Putri, hamba pun ikut tersanjung. Hamba itu pun ikut merasa memiliki sesuatu yang dahsyat karena pembantunya presiden, hambanya presiden. Karena jabatan tinggi. Tetapi kalau seorang tukang sayur punya hamba, maka juga lain lagi jabatannya, lain lagi predikat yang dia pangku, lain lagi kemuliaan yang dia dapatkan karena hambanya tukang sayur, hambanya tukang sate. Tapi kalau hambanya presiden, lain lagi. Nah, saudara sekalian, hamba bertalian dengan suatu posisi. Karena itu hari ini bertalian dengan Yesus Kristus, hambanya Tuhan, hamba Tuhan yang benar. Maka kita temukan di dalam Yesus Kristus posisi kita. Ada 3 posisi yang digambarkan Alkitab. Yang pertama posisi anak. Yohanes 1 ayat 12 berkata, seberapa banyak orang yang menerima dia. Kata dia adalah Yesus Kristus. Jadi jika kata dia kita ganti dengan Yesus Kristus, berarti seberapa banyak orang yang menerima Yesus Kristus, menjadikan dia Tuhan dan Raja dalam hidupnya, dia mendapatkan posisi anak. Predikat anak diberikan kepadanya.
Berarti predikat anak itu kita tidak dapatkan di pasar, tidak dijual di makro, tidak ada di Sogo, tidak ada di supermarket, tidak ada di setiap manapun tempat jual beli. Tetapi posisi anak kita dapatkan lewat iman dan percaya, bukan kepada pohon, bukan kepada gunung, bukan kepada binatang jadi-jadian, tapi iman kita kepada Yesus Kristus memberikan pada kita sebuah posisi. Posisi apa gerangan namanya itu? Posisi anak. Dan kalau seorang anak tidak ada rambu yang memisahkan dia dengan bapaknya. Seorang hamba dengan majikan ada banyak rambu. Kau harus permisi dulu. Kau harus ke telepon dulu ketemu dengan majikan. Kau harus dengan berbagai gaya. Kau harus jongkok di Arab kalau bicara. Kau harus berlutut, harus bicara dengan meminta-minta. Maaf tuanku, andai kata jika tidak salah, hamba begini-begini. Anda ada banyak rambu yang memisahkan kau dengan majikanmu. Tetapi hari ini posisi yang pertama yang kita dapatkan dalam Alkitab ialah posisi anak. Setiap anak tidak ada rambu yang memisahkan dia dengan bapaknya. Bapaknya mau ada di kantor ke, mau ada di rumah ke, mau ada di mobil ke, di mana ke. Tidak ada rambu. Anaknya pokok bilang, papi, dia langsung lompat di atas pangkuannya. Tidak ada rambu yang memisahkan seorang anak dan bapaknya. Nah kalau kita ini anak dan bapa di surga itu bapa kita, rambu apa yang memisahkan kita dengan dia? Hanya rambu itu bernama dosa. Dosalah yang memisahkan kita dengan Allah. Dosalah yang membuat telinga Tuhan tuli terhadap doa kita. Dosalah yang membuat Allah lumpuh terhadap kita. Sejauh kau menjadi anak Tuhan dan kau hidup seturut dengan firman-Nya, haleluya, tidak ada rambu di antara kita dengan Allah. Tidak ada kalimat yang memisahkan doa kita dengan Tuhan. Kadang-kala orang berpikir kalimatnya mesti bagus. Memang kalau berdoa di muka orang kalimatnya mesti bagus. Saya kalau doa kolekte kalimatnya belepotan, saya pasti disalahkan jemaat. Mereka berkata, Pak Pendeta, kayak gak ada orang yang berdoa aja, Pak, kok Bapak pilih orang yang macam begitu? Saya dicaci maki habis kebaktian. Karena itu sang pendoa mesti berdoa dengan Ya Allah yang ada di surga, Rahmani dan Rahimi, pengasih dan penyayang. Allah yang berdiam di tempat yang maha tinggi, namun juga berdiam di tempat paling rendah yang bernama hatiku. Cielah, sedikit puisi gitu. Sedikit setengah bersajak. Kalimatnya mesti ada subjek, predikat, objek, dan keterangan-keterangan lainnya. Termasuk keterangan keadaan. Karena ada hujan rintik-rintik. Haleluya. Tetapi jangan kau kira bahwa kalimatmu bisa memisahkan doamu dengan Tuhan. Saya sudah bilang secara berkelakar, ada satu encim tua waktu gereja kita masih kecil di Jalan Kuitang nomor 2. Doa siang dia cuma berlutut di samping saya, langsung dia hantam. Tuhan, lu tahu masalah gua. Haleluya. Amin. Dia bilang Tuhan, lu coba bayangin. Dia tidak mengerti ilmu sopan santun. Lah bayangkan sapu lidi aja dia bilang sapu lili. Boro-boro mau Rahmani, Rahimi, pengasih dan penyayang. Lah dia bilang sapu lidi aja sapu lili. Boro-boro mau bilang Rahmani, Rahimi, pengasih dan penyayang. Dia berlotot langsung dia hantam. Tuhan, lu tahu masalah gua. Haleluya. Amin. 1 bulan kemudian dia pegang tangan dengan saya di pintu gereja. Dia bilang, Boksu, doa mak telah dijawab Tuhan. Saya pikir-pikir doa apa? Oh iya, baru saya teringat. Doa itu, Tuhan lu tahu masalah gua. Haleluya, amin. Lah bayangkan, Tuhan lu tahu masalah gua. Haleluya, amin aja udah dijawab Tuhan. Apalagi memenuhi persyaratan tata bahasa. Haleluya. Jadi gak ada rambu bos yang memisahkan kita dengan Tuhan. Rambunya cuma satu bernama dosa. Jadi kalau dosa kita lakukan dosa, hidup dalam dosa, senang melakukan dosa, habislah cerita kita. Tapi sejauh kau hidup bersama Tuhan dan Tuhan bersamamu. Tuhan Yesus berkata, jika firmanku dalam kau dan kau dalam aku, mintalah barang apa yang kau kehendaki, dan aku akan melakukannya. Haleluya. Minta sedang dapat sedang, minta besar dapat sedang besar, minta amat besar dapat amat besar. Karena apakah yang bisa membatasi Tuhan itu? Karena itu sebagai anak, maka haleluya, kita ada pada satu posisi yang dahsyat. Sebagai anak diminta supaya dia ada dalam rumah dan jangan keluar dari rumah. Satu waktu Tuhan Yesus diundang dan dia mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya yang bisa dibaca dalam Yohanes 8 ayat 35.
Yohanes 8 ayat 35 berkata, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Dengar saya baca ulang Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Hamba bisa dipecat, tetapi anak tidak bisa dipecat. Hamba tidak setia, bisa dibilang nyonya hari ini lo angkat kaki dan tinggalkan rumah ini. Dan jangan balik-balik lagi. Tapi kalau anak angkat kaki tinggalkan rumah, dia pulang, mamanya dengan linangan air mata menyambutnya. Aduh anak gua, lu pergi nak, mama gak bisa tidur, pikirin kau nak. Perseratan seorang anak, dia mesti tinggal di rumah. Karena rumah lambang daripada pemeliharaan. Rumah memelihara kita dari teriknya matahari dan lebatnya air hujan. Rumah memelihara kita dari dinginnya malam, haleluya. Rumah memelihara kita dari sengatnya, dari panah api yang beredar. Orang yang berdiam dalam rumah terlindung di dalam pemeliharaan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia semua tukang yang membangun akan dia. Sini lambang daripada pemeliharaan Tuhan. Sejak kau tinggal dalam rumah, kau terpelihara. Mau makan apa saja boleh makan, karena ada di rumah sih. Mau nambah boleh, rumah namanya juga. Tapi di tempat pesta kau malu untuk nambah. Karena orang bilang rakus banget bapak itu. Di rumah gak pernah makan kali. Tapi di rumah boleh nambah. Namanya rumah. Mau duduk bagaimana juga boleh. Kaki dua boleh bersih lah jongoni di atas tanpa tidur. Haleluya. Tapi di tempat restoran Anda tidak bisa seenaknya. Anda memenuhi rumusan-rumusan tertentu. Tapi dalam rumah kau bebas. Makan boleh tambah. Makan apa saja boleh. Tinggal komando. Tepuk tangan 3 kali saja. Dan datanglah hamba sahaya. Dari muka belakang, timur, barat, utara, dan selatan. Dari segala arah. Jongkok di depanmu dengan kalimat, daulat Tuhan muda. Apa gerangan yang kami dapat perbuat. Tinggal kau komando Coca-Cola pakai es. Haleluya, sejauh kau tinggal dalam rumah kau terpelihara. Masih ingat cerita anak terhilang? Anak terhilang itu tidak betah tinggal di rumah. Satu waktu dia bilang sama bapaknya, bagilah hak yang menjadi bahagianku. Aku tidak betah di rumah ini. Aku ingin pergi jauh. Maka bapak memberikan dia haknya. Dengan pesan berangkatlah, nah pergi seturut kata hati. Maka pergilah dia tinggalkan rumah. Kita tahu kan, sepeninggal dia dari rumah bapaknya, keuntungankah yang dia dapatkan? Kerugian. Apa yang dia rugi? Rugi harta. Apalagi rugi waktu. Apalagi hampir rugi nyawanya. Karena hampir mampus. Maka datanglah dia kepada orang yang empunya babi. Dan dia bekerja di situ. Di rumah bapak makan apa saja bebas. Di rumah yang empunya babi ditakar makanan. Udah segini aja, nggak boleh nambah. Karena takaran memang begitu, laparlah dia. Dia pingin mengisi kekosongan perutnya lagi dengan makanan babi. Dia berpikir, roh Tuhan di dalam dia menjamah dia. Taruhlah mungkin bukan roh Tuhan, rohnya manusia. Seburuk-buruknya manusia, ada roh manusianya yang membedakan dia dari binatang. Roh manusia itulah yang membuat dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Mana najis dan mana suci. Maka di muka kandang babi itu, dia ingat rumah bapa. Mungkin penyesalannya yang pertama begini, kenapa aku tinggal rumah bapakku? Kenapa aku tinggalkan rumah bapakku? Inilah resikonya, pemeliharaan pun hilang. Di rumah bapak aku makan apa saja boleh, di sini aku ditakar. Di rumah bapak aku boleh nambah, di sini boro-boro mau nambah.
Di rumah Bapak aku boleh pilih segala jenis makanan. Dan aku butuh apa tinggal komando. Di sini aku tidak bisa. Maka pulanglah anak itu. Kalimat yang perlu digarisbawahi dalam pengalaman anak terhilang ini sudah pernah saya ungkapkan. Dengarkan, saya ungkapkan sekali lagi. Perlu digarisbawahi dalam kisah anak terhilang ini. Pulang, dia pulang apa adanya. Itu kalimat bagus. Dia tidak mampir dulu di beauty salon untuk cukur rambut. Dia tidak mampir dulu di barbershop untuk cukur kumis dan janggut. Dia pulang apa adanya. Tidak kalah hebat dengan pemimpin laskar jihad. Dari jauh buruk rupa, buruk moral, buruk penampilan. Karena bajunya compang-camping, rambutnya ketombe, giginya jigongan, matanya belekan, dan hidungnya mimisan, serta kupingnya congean. Dia pulang apa adanya, haleluya. Dan Alkitab mencatat, dari jauh bapaknya melihat dia. Yang berlari lebih dulu bukan dia, tetapi bapaknya, kata Alkitab. Yang membuka tangan lebih dulu untuk merangkul, haleluya, bukan dia tetapi bapaknya. Yang buka suara untuk mengungkapkan kerinduan, bukan dia tetapi bapaknya. Dan begitu bapak buka mulut, ini kalimat bapaknya, anak jahanam, anak kurang ajar, muka badak. Udah bikin nabi serta bapak pulang lagi lu, muka badak, dasar muka badak. Apakah itu kalimatnya? Yang pandai membaca Alkitab pasti berkata, mohon maaf Pak, itu bukan kalimatnya. Tapi yang kalau jarang baca Alkitab, bengong aja. Hah? Kayak jarang kita dengar ya. Kok ada kata jahanam segala, kayak jarang kita baca. Kok ada kata-kata muka badak segala, kayak jarang kita dengar tuh. Memang itu bukan kalimatnya. Kalimat bapaknya begini. Anak yang kuanggap mati kini hidup. Anak yang kuanggap hilang kini kudapatkan kembali. Mari bikin pesta. Tanggalkan bajunya yang kumal itu, gantikan dengan sehelai yang bagus. Bersihkan kuku kakinya dan kenakan sehelai kasut yang keren punya urusan. Keren punya urusan gak ada, ini tambahan. Untuk menyederhanakan firman itu supaya kau amin. Amin. Karena itu tujuan pengkhotbah itu menyederhanakan firman. Jangan kau jadi pengkhotbah yang khotbah aja orang gak ngerti. Orang bilang buset, ini yang bodoh pendetanya apa aku? Kalau aku bodoh gak mungkin, aku sarjana hukum, pasti yang bodoh pendetanya. Aku DRS di muka namaku, walaupun DRS itu artinya di rumah saja. IR juga bisa berarti bukan insinyur, tetapi ini rumah. Sedangkan MSc bisa juga mantan sopir camat. Jadi kalau namamu punya panjang IR Waluyo Sastro Amijoyo MSc, itu bisa berarti ini rumah Waluyo Sastro Amijoyo mantan sopir camat. Haleluya. Haleluya. Jadi begitu. Jadi bapaknya bilang, tanggalkan kasutnya. Yang buruk itu kenakan yang baru. Kenakan pada jarinya sebentuk cincin. Mari bikin pesta. Pertanyaanku adalah kenapa bapak tidak mempersoalkan masalah yang telah dilakukan anak? Kenapa bapak nggak bilang begitu? Rasain. Siapa suruh tinggal rumah? Siapa suruh tinggalkan rumah? Rasain. Ini terakhir kali ya, sekali lagi awas kau. Biasa nggak kita begitu tuh? Di kantor juga begitu. Ini kita berikan peringatan pertama. Peringatan kedua. Dan kalau peringatan ketiga telah jatuh, tidak ada ampun bagimu, tetapi PHK, pemutusan hubungan kerja. Bapak tidak bilang begitu. Ini peringatan pertama.
Tidak ada. Bapak bilang mari kita bikin pesta. Bagi Bapak, anaknya lebih penting daripada pelanggarannya. Iya toh? Bagi Bapak di surga, kita lebih penting, anak lebih penting daripada pelanggarannya. Karena itu tidak pernah ada namanya mantan anak. Mantan bini ada. Kita nggak pernah bilang perkenalkan ini mantan anak. Tidak ada. Yang ada mantan bini, mantan suami. Aku tidak bilang begitu supaya kau bercerai sekarang, nggak begitu maksudku. Mantan anak tidak ada, mantan suami ada, mantan istri ada, mantan karyawan ada, mantan majikan ada, mantan anak kagak ada. Karena itu bagi Bapak anak itu penting sekali. Karena begitu mendapat posisi anak itu satu jabatan yang luar biasa. Itu anugerah. Nah karena itu kau nggak jadi anak Tuhan nih karena apa lagi sih? Apalagi yang ditunggu-tunggu. Mau cari anak Tuhan mikir-mikir dulu. Apalagi sih? Yang sudah jelas kau masih dimikir-mikirin tuh bagaimana? Lah yang mikir-mikirin tuh kalau masih belum jelas. Masih meraba-raba di dalam kegelapan. Nah itu mikir-mikir dulu. Takut salah langkah. Tapi kalau ini sudah jelas, mau mikir apa lagi? Kalau kau pikirkan yang sudah jelas, itu namanya otak kurang main. Itu namanya tell me, telat mikir. Ya sudah jelas kau masih dimikir-mikirin. Ayo, apalagi yang kurang sama Tuhan Yesus? Masih kurang jelas apa sih? Ayo, masih kurang jelas apa sekarang sama Tuhan Yesus? Udah nggak ada, jelas sudah. Mau masuk surga tinggal percaya. Apa masih kurang jelas? Bertobat dan percaya Yesus masuk surga. Lautus surgawi kata bahasa Prancisnya. Haleluya. Jadi mau kurang apa lagi sekarang? Sudah jelas, tidak perlu mikir-mikir lagi. Yang penting sekarang ialah ambil putusan hari ini. Jadi kalau belum berbaptis, menerima Kristus lakukan sekarang. Walaupun baptisan airnya masih lama, minggu depan, besok kita kerjakan. Jika memang itu hal yang mendesak padamu karena besok kau akan pergi ke Jerman Barat. Iya tuh lah kalau dia mau pergi ke Jerman Barat besok. Masa kita minta maaf dulu. Baptisan air ini setahun sebulan sekali. Hanya minggu pertama pada hari Jumat. Ya nggak bisa tuh. Masa gereja mesti patokan macam begitu? Gereja mesti fleksibel. Dia bilang Pak Pendeta, besok sore saya akan pergi ke Jerman Barat. Dan belum tentu pulang berapa lama lagi. Hari ini aku mau berbaptis. Habis kebaktian ini kau dicemplung di sebelah sini. Gak usah tunggu lama-lama. Barang perlu sementara khotbah ini, saya suruh Pak Paulus cemplungin kau di situ. Ini bukan masalah cemplung bos, masalah percaya. Haleluya. Haleluya, mudah-mudahan Pak Paulus tidak terangkat naik ke surga. Haleluya. Jadi saudaraku sekalian, karena itu ambil langkah, buru-buru, jangan lama-lama ambil langkahnya supaya kau dapat posisi anak. Kalau kau sudah dapat posisi anak, persyaratan kedua tinggal di rumah. Haleluya. Jangan masuk keluar. Dalam Tuhan sekali, keluar 5 kali. Dalam Tuhan sehari, di luar 1000 hari. Jangan. Pemazmur berkata, 1 hari di rumah Tuhan jauh lebih bagus daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau di rumah Tuhan mau diganti dengan rumah Bapa, pemeliharaan Allah, aduh jangan keluar masuk, tinggalkan Tuhan. Sekali pegang dia, pegang terus sampai matiku setia Allah. Hanya tambahanku. Soalnya Pak Siregar punya suara bagus begitu, masakan Pak Yakob mesti tidak bisa menyanyi. Pak Siregar saja orang yang boleh kata penglihatannya tidak jelas saja bisa menyanyi memuji Tuhan dengan keren. Apalagi kita yang mata jelas bisa lihat mana hitam mana putih. Haleluya. Luar biasa kan? Haleluya. Jadi kita mesti sungguh-sungguh iring Tuhan. Ambil langkah dengan betul. Karena bagi Bapa di surga kitanya lebih penting daripada semua-muanya. Karena itu dia tidak persoalkan masalahnya.
Kalau kita kan cuma selalu persoalkan masalah kita, persoalkan masa lalu kita yang gelap, masa lalu kita yang kotor, lalu kita yang najis, masa lalu kita yang buruk, itu selalu kan yang kita ingat terus. Jadi kalaupun berdoa kolektif pun, Tuhan Allah yang ada di surga, kami tak layak dan tak mustahak datang di hadapan hadirat. Kami najis dan kotor. Dari rambut sampai ke telapak kaki, mengarah ke jempol sebelah kiri. Kami tak layak dan tak mustahak. Haleluya. Amin. Lah. Kalau itu doamu, saya bisa raba. Kau cuma pikirkan dan persoalkan masa lalumu terus. Tapi kalau kau tidak titik tetapi koma. Maksudku begini, Tuhan Allah yang ada di surga, kami najis dan kotor, tak layak dan tak mustahak. Kami penuh dengan kenajisan. Koma, kau bilang koma juga, koma. Tetapi oleh anugerah dan kemurahan-Mu, kami telah ditebus dan dibeli dengan harga mahal. Setetes darah Yesus di kayu salib telah menyucikan kami putih seperti salju. Walaupun aku belum pernah melihatnya. Haleluya. Dan putih seperti bulu kambing domba ini pernah aku lihat. Karena memang aku punya 2 ekor di rumah. Maka dalam nama-Mu yang penuh kuasa aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah itu kan namanya jelas. Nah yang macam begini ini berarti dia najis. Tetapi dia percaya darah Yesus menyucikan dia. Kalau kita kan selalu pikirkan masalah kita. Dosa kita. Tapi Bapa di surga tidak pikirin. Yang penting kau balik ke rumah. Yang penting kau pulang gitu loh. Ada satu istilah buku dalam bahasa Inggris saya baca begini. Going back home after sinning. Pulanglah setelah melakukan dosa. Jangan melakukan dosa bilang, enak juga ya bikin dosa. Ya. Lalu kau tinggal berenang di dalam lumpur dosa. Itu yang bikin kau susah. Yang ketawa paling keras itu pasti melakukan. Ini Om Pendeta paling-paling aja. Haleluya. Jadi saudara sekalian, apapun latar belakangmu jangan pikirin. Balik sekarang. Haleluya. Balik cepat-cepat. Jangan baliknya lambat-lambat kayak jalannya semut gitu. Lari seperti kijang. Atau lari seperti dikejar anjing gila. Haleluya. Jadi kita mesti sungguh-sungguh serahkan diri supaya jadi anak. Kalau jadi anak terpelihara, tinggal dalam rumah. Nah kalau anak juga dia mesti menghormati bapaknya. Jangan mentang-mentang anak kurang ajar, gak ada sopannya. Nah dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-6, buku yang terakhir dari perjanjian lama, Maleakhi 1 ayat 6 dikatakan kalimat indah berbunyi begini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Jadi sebagai seorang anak bukan saja perlu tinggal di rumah, tapi hormat sama bapa. Tidak boleh kurang ajar. Nah, lalu bagaimana caranya kata bangsa Israel kepada Tuhan? Bagaimana caranya kami menghormati engkau? Lalu kalimat berikutnya berkata, dengan cara membawa korbanmu kepadaku. Kau membawa binatang yang buta dan timpang. Apakah kau kira itu penghormatan kepadaku? Coba bawa kepada bupatimu. Apakah dia menerimanya? Kau bawa kambing yang cacat. Kau bawa yang matanya buta, telinganya tuli, kakinya timpang, badannya kurapan. Apa itu penghargaan kepadaku? Ibadah kekristenan, ibadah Kristen itu tidak lepas dari pemberian. Oleh karena kekristenan itu berasal dari sebuah pemberian Tuhan. Apa nama pemberian Tuhan itu? Yesus Kristus. Lewat dialah pemberian Allah yang terbesar. Lahirlah kekristenan itu. Kekristenan tidak lahir dari sebuah gua hantu.
Kekristenan tidak lahir dari kongko-kongko orang di warung kopi. Kekristenan tidak lahir dari sekuntum bunga mawar karena indahnya. Kekristenan itu lahir dari sebuah pemberian Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Inti seluruh Alkitab Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya tunggal Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti lewat dialah Yesus Kristus, pemberian Allah, lahirlah agama Kristen itu. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa jika Anda mengambil pemimpin dari satu agama, yang lain agamanya itu jalan. Anda mau sebut agama apa? Agama Buddha, kau ambil Buddha Gautama dari agama Buddha jalan terus, nggak ada masalah. Kau ambil agama Hindu, siapa pemimpin agama Hindu? Kau ambil dia pemimpinnya, agama Hindu jalan terus. Tapi agama Kristen beda. Kau ambil Yesus Kristus dari kekristenan, langsung lumpuh. Kau ambil Yesus Kristus dari agama Kristen gak jalan. Karena Yesus Kristus bagi kita segalanya. Dia fondasinya, dia penopangnya, dia nuntun jalannya semua. Kau ambil Yesus Kristus dari agama Kristen, langsung lumpuh. Mau jalan gak ada terang. Mau berdiri gak ada topangan. Mau berdiri gak ada landasan. Mau nyandar gak ada sandaran. Amblaslah kekristenan itu jika kau ambil Kristus daripadanya. Karena itu ada nyanyian sekolah minggu bilang begini, apapun yang terjadi kau kan tetap tersenyum. Boleh kau ambil harta daripadaku, boleh kau ambil kemuliaan daripadaku, asal jangan Yesusku. Harta boleh kau ambil, Yesus bisa kasih balik. Kemuliaan boleh kau ambil, Yesus bisa kasih balik. Tapi kalau kau ambil Yesus daripadaku, habislah semua-muanya. Sampai di sini bisa mengerti kalimat Pak Pendeta? Nggak bolak-balik kan ya kalimat Om Pendeta, karena ini baru jam 10 pagi. Haleluya. Kekristenan berasal dari sebuah pemberian Allah. Karena itu kekristenan itu diwarnai dengan pemberian. Anda datang kemari saja sudah Anda harus beri. Beri apa? Beri waktu. Beri diri. Anda sudah mesti beri hati. Anda begitu masuk sampai di tempat parkir, satpam kasih tunjuk, Pak tolong Pak 1000 Pak parkir Pak. Anda masuk sampai di sini mau ambil warta, pemimpin warta bilang maaf dek, sumbangannya 1.500. Sampai di tempat parkir, satpam kasih tunjuk, Pak tolong Pak 1000 Pak parkir Pak. Anda masuk sampai di sini mau ambil warta, pemimpin warta bilang maaf dek, sumbangannya 1.500. Anda begitu duduk MC komando, kita tiba saatnya beri kolekte. Jadi Anda mencari kekristenan tanpa memberi nggak ada. Anda juga harus berikan waktu. Anda beri keringat, Anda beri nyawa barang perlu. Wah, jadi Pak Pendeta, adakah kekristenan tanpa pemberian? Nggak ada. Kekristenan itu diwarnai oleh pemberian. Karena memang itulah dasarnya. Kristus Tuhan, pemberian Allah. Jadi anak harus tinggal dan menghormati Bapa. Jadi firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ini kalimat yang mungkin kurang pas kita dengar, tetapi itulah firman Tuhan. Banyak kali kita punya rezeki macet karena kita kurang memberi kepada Tuhan. Kita kurang menghargai Dia dengan harta kita. Kecuali kita berkekurangan, okelah, nggak apa-apa. Ada orang yang cuman pengemis, getok menyanyi gitar aja. Dia lah apa salahnya kasih aja 100 perak, kan selesai itu. 100 perak buat Anda yang rumahnya kan nilai apa? Susahnya apa? Anda kasih 10.000 buat si pengemis juga nggak ada masalah sebenarnya. Anda punya mobil aja berapa miliar. Daripada nggak begitu Anda punya kaca mobil dipecahkan, kan lebih mahal kaca mobil daripada cuma 1.000 perak. King pun dan berkata, cih, aku pun tetap menyukurinya.
Karena aku menganggap bukan apa-apa. Maka bagiku orang angguh kepala syukur, orang yang gelengkan kepala pun tetap syukur bagiku. Orang macam begini kau tempatkan dia di hutan, dia rubah hutan jadi real estate. Kau tempatkan orang begini sobat di padang belantara, dia merubahnya menjadi Taman Eden. Karena di sana tumbuh pohon-pohon yang beraneka warna-warni. Kau tempatkan orang ini di mana? Haleluya, di belahan bumi ini. Dia bisa menciptakan karya. Oleh karena Allah menyertainya. Allah menyertai orang-orang yang berhati rendah. Tuhan Yesus dalam khotbah bukit berkata begini. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Apa arti miskin? Miskin tidak berarti bahwa dia tidak punya apa-apa secara harta duniawi. Miskin tidak berarti dia tidur di emper toko orang. Miskin artinya menyadari, I am nobody, aku bukan apa-apa. Saya bolak-balik lemari kemarin, laci tempat kerja saya. Saya temukan sepotong guntingan koran. Yang saya sudah potong gunting itu dalam clipping tahun 98. Berarti 4 tahun lalu. Koran itu bercerita tentang seorang ibu dari Inggris dan suaminya. Dalam keadaan hamil istrinya ini, mereka jalan-jalan ke Australia. Karena hitungannya akan melahirkan 5 minggu lagi, tidak ada masalah. Tapi dalam perjalanan pulang dari Australia menuju Inggris, di atas Bombay, anak ini lahir. Maka anak ini menjadi nobody. Tidak berhak mendapat kewarganegaraan. Karena peraturan Inggris berkata, kalau dia lahir di Inggris dapat warga negara. Tapi karena di udara lahirnya, maka dia tidak berhak mendapat warga negara. Dia tidak berhak memiliki akte kelahiran. Dia tidak berhak sekolah. Dia tidak berhak menikah. Dan tidak berhak punya anak. Itu kata koran. Saya baca koran itu terus saya pikir begini. Tuhan itu begitu ajaib. Saya sedang persiapkan khotbah begini. Kok ini koran dia muncul. 4 tahun saya menyimpannya. Lalu dia bernama she is nobody. Karena dia anak perempuan. Jadi orang yang gak berhak punya apa-apa. Gak berhak mendapat warga negara. Gak berhak dapat akte kelahiran. Gak berhak bersekolah. Gak berhak menikah. Dan kalau menikah gak boleh punya anak. Aneh kan? Peraturan Inggrisnya bilang begitu. Kita masih punya akte kelahiran. Mama kita ada, papa kita ada. Mau sekolah di mana juga boleh pilih. Karawaci boleh, di Kelapa Gading boleh. Boleh pilih. Hebat kan kita? Tapi ini anak. Dia bernama bukan siapa-siapa. Bapak dan mamanya pun belum sah menikah. Lebih gawat lagi. Oh, udah ada, habis ceritanya. Tidak punya apa-apa. Kecuali bapak dan mamanya juga menikah sah di muka catatan sipil, sebutkanlah begitu. Ada akte perkawinan ya, biar lahir di pesawat ya masih haleluya punya urusan. Lah ini begitu diperiksa, bapaknya dan mamanya pun juga tidak terikat suatu perkawinan. Ya, habis cerita anak itu. Berbahagialah kata Tuhan Yesus. Orang yang miskin. Orang miskin itu artinya dia sadar dia bukan apa-apa. Miskin secara rohani. Tuhan kiranya tolong kita. Harta kita jangan robah karakter kita. Harta kita jangan bikin kita menjadi musuh Tuhan. Pulang di rumah nih, nanti baca di rumah ya sebagai homework, pekerjaan rumah. 2 Tawarikh pasal 26.
2 Tawari pasal 26 ayat 1 mulai berkisah tentang seorang raja Yehuda bernama Uzia. Dia menjadi raja umur 16 tahun. Dahsyat kan? 16 tahun itu masih kategori ABG, anak baru gede. Tapi sudah jadi raja. Bayangkan, dia memerintah 52 tahun. 52 tahun jadi raja. Pak Harto 32 tahun aja rasanya panjang sekali. 52 tahun. Lalu Alkitab mencatat dalam 2 Tawari 26 itu, dia sangat termasyur, sangat kaya, dahsyat. Lalu salah satu ayat dari 2 Tawari 26 berkata, tetapi usia tinggi hati dan Allah melawannya. Ketinggian hatinya ditandai dengan kalimat begini. Dia masuk dalam bait Allah. Itu kan bukan urusan dia. Dia cuman raja. Urusan bait Allah, imam punya urusan. Tapi dia pikir aku kan raja. Dia masuk langsung bakar ukupan. Imam melarangnya. Jangan. Itu bukan pekerjaan. Dia marah. Begitu dia marah, Allah memukul jidatnya dengan penyakit kusta. Dan Alkitab berkata sampai hari matinya Uzia, dia diasingkan. Karena penyakit kusta itu mesti diasingkan, tidak boleh tinggal dengan orang. Dia diasingkan di satu tempat terpencil. Sampai hari matinya, orang menjauhkan diri daripadanya. Kita harus senantiasa menyadari kita bukan apa-apa. Saudara sekalian, sukses itu rumusannya gampang. Hidup dalam kerendahan hati. Dan kalau kita hidup dalam kerendahan hati, tidak sukar Allah mengangkat kita. Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu maka Allah akan meninggikan engkau kelak pada masanya. Hal yang ketiga dan yang terakhir, Yesus Kristus hamba yang setia, hamba Tuhan yang benar. Lalu berbicara tentang dialah. Lewat dia Tuhan yang rendah hati itu diajarkan tentang kerendahan hati sebagai kunci masuk surga. Posisi hamba adalah kunci masuk surga. Bapak ibu saudara, saya ingin masuk surga, gampang urusannya. Setelah percaya Yesus hidup dalam kerendahan hati. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes dalam Matius 20 ayat 20 sampai 23. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia jongkok dan berkata, Tuanku, izinkan hamba memohon sesuatu. Tuhan Yesus berkata, hei perempuan, apa permohonanmu? Izinkan kedua anakku ini, Yakobus dan Yohanes. Kalau sampai dalam kerajaanmu nanti, izinkan satu duduk di sebelah kananmu dan sebelah kirimu. Bagus kan permohonan itu? Siapa nggak rindu anak-anaknya masuk surga? Saya punya permohonan setiap hari, cuman Tuhan tolong. Jadikan bibirku menjadi bibirmu, lidahku menjadi lidahmu. Pakai aku Tuhan menjadi alatmu yang ajaib. Itu saja satu. Dan kalau ada lagi perlu minta, aku cuma bilang Tuhan pakai ketiga anakku. Jadikan mereka alat Tuhan yang ajaib. Biar mereka bisa masuk surga. Itu aja. Berarti kerinduan semua kita. Anak rindu masuk surga. Siapa pingin bapaknya masuk surga, mama masuk surga, anak di neraka. Kita pingin di sini sama-sama, di akhirat sama-sama. Di sini hidup dalam berkat Tuhan, di akhirat di surga rumah Bapa pun tinggal bersama-sama dengan Kristus Tuhan yang mulia itu. Ini permohonan yang gak salah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, kau bisa gak minum cawan yang aku akan minum nanti? Kalau kau bisa minum pun, soal duduk di sana itu ada rumusannya. Lalu dia katakan kalimat berikut. Dalam Matius 20 ayat 26 dan 27. Dia bilang begini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kata pelayan dan hamba dikaitkan. Bertalian dengan masuk surga.
Mau duduk di sorga, samping kanan kiri gampang. Harus merasa diri kecil, rasa diri tidak ada apa-apa, rasa diri semua hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Saya percaya ada banyak orang yang ditolak di hadapan Allah. Pada hari yang besar itu nanti, mereka akan datang dan berkata, kami telah mengajar, kami telah menyembuhkan, kami telah berbikin tanda heran. Kenapa? Salahnya apa? Mikir punya mikir, baru kita sadar. Rupanya mujizat yang dia kerjakan itu bikin dia rasa hebat. Rupanya tanda heran yang dia buat itu bikin dia rasa besar. Semakin kau menyadari dirimu sebagai gesekan kaki, semakin Tuhan memakaimu secara luar biasa. Kunci masuk surga tuh sederhana saja. Jangan kau keluar bikin susah-susah orang masuk surga ya. Saya bikin susah masuk surga tuh pendeta. Pendeta bikin orang susah masuk surga. Kalau mau masuk surga, mesti begini dulu, mesti begini dulu, mesti begini dulu. Firman Tuhan bilang begini, untuk masuk surga cuman ini saja. Barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, percaya dalam hati bahwa Allah telah bangkitkan dia dari antara orang mati, maka dia akan selamat. Sederhana aja kan? Perpaduan antara mulut dan hati. Berapa jaraknya? Apa 1 kilo jaraknya? Cuman sejengkal, komandan. Masuk surga cuman antara mulut dan hati. Tapi kau yang bikin susah. Yang bilang pendeta bikin susah tuh bukan saya. Billy Graham, penginjil top dunia. Di Amsterdam 83. Di muka 5.000 penginjil dan pendeta. Yang datang dari belahan dunia termasuk Iran, Afghanistan, dan Israel. Dia ngomong begini. Yang bikin susah orang masuk surga adalah pendeta. Karena masuk surga itu sederhana. Perpaduan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya kepada Dia yang bernama Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang dalam doa. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Sekali lagi mulia nama